Cah, mumet amat gak? Iya ini nggak fokus gue. Kenapa lu? Ya ini gue tuh ya nggak nyaman aja deh pokoknya kalau misalkan gue lagi kerja kayak gini nggak ada musik. Terus juga nih suaranya pun juga nggak jelas nih kayaknya nih. Ih, biasanya kan lu punya earbuds yang canggih-canggih. Masa kali ini lu nggak punya? Oh iya gue baru inget. Sebenarnya ada satu earbuds yang unik nih. Penasaran? Penasaran nggak lo? Ayo dong, kasih lihat. Oke kalau gitu sebelumnya gue opening dulu. Let's unpack the world of sound. Welcome to The Sound Talk. Tepuk tangan. Semangat. Produknya. Shh, udah. Ini dia produknya. 3, 2, 1. Tara! Ini dia Denon Per Pro, oke? Jadi ini adalah earbuds yang unik banget karena dia bisa menyesuaikan nih suaranya tuh bisa optimal sesuai nih dengan telinga dari pendengarnya. Keren banget gak tuh? Nih, kalau misalkan kita lihat dari boxnya warnanya putih ya kan, terus ada Denonnya tuh. Udah kelihatan kan? Identitas Denonnya sudah kelihatan. Ada tulisan Denon langsung di buds-nya. Lucu amat mulut gitu kayak Lucu, iya. Kayak gue juga lucu dong. Oke, unboxing buru-buru amat sih. Oke deh, kalau gitu gue kasih tau dulu fiturnya kali ya. Sebelum kita bongkar-bongkar ini ya kan. Jadi, nih, kalau misalkan kalian perhatiin nih, di sini ada tulisan Massimo AAT. apa tuh? Jadi kalau Massimo AAT itu adalah acoustic, jadi singkatan tuh. AAT itu singkatan. Adaptive Acoustic Technology. Wih. Nah, jadi tuh dia bisa menganalisis respon telinga untuk membuat suara pribadi. Jadi dia tuh akan bisa nyesuaiin dengan telinga-telinga kita nih untuk suaranya tuh cocoknya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih optimal. Bisa jadi nih telinga gue, telinga lo itu kan pasti berbeda-beda tuh. Nah, itu bisa jadi nanti suaranya pun juga bisa disesuaikan seperti itu. Jadi itu yang spesial dari Massimo AAT dari produk kita yaitu Denon Per Pro pastinya. Lanjut, ada apa lagi? Ada ANC. Biasalah ANC itu untuk Adaptive Noise Cancelling. Untuk ngeredam noise. Pengen fokus dengerin lagunya, pengen dengerin suaranya benar-benar biar clear, ya udah, ada ANC ini jadi lebih aman. Ada lagi namanya Transparency Mode. Jadi kalau misalkan kamu pakai Transparency Mode itu, kamu tuh jadi tetap bisa untuk mendengarkan suara orang walaupun menggunakan TWS-nya. Jadi aman, nggak perlu, apa? Pasangnya? Ya, cukup banget. Kalau pakai Denon Per Pro itu aman. Oke. Selanjutnya dia juga sudah kodek audio premium. Jadi kodek audio premium ini itu sudah mendukung seperti aptX lossless, terus juga aptX adaptive, terus ada AAC dan juga ACE-BC. Lengkap banget nggak tuh, ya kan? Lanjut, selanjutnya juga ada 8 mikrofon nih yang terdapat di Denon Per Pro ini. Jadi kalau misalkan untuk mikrofonnya ini sangat berguna sekali nih pada saat kalian telepon seperti itu. Jadi suaranya pun juga jauh lebih jernih dan noise-nya pun juga aman. Karena dia ada mikrofon untuk clarity call plus ANC. Ngomong, jelas, clear banget pokoknya. Jadi memang ini cocok banget sih kalau misalkan kalian pakai untuk kantoran seperti itu. Misalkan mau meeting online pun juga bisa menggunakan Denon Per Pro ini. Ngomong-ngomong mengenai ketahanan baterainya. Ketahanan baterainya itu cuma setengah jam. Tapi bohong. Masa iya? Denon Per Pro itu cuma setengah jam? Nggak mungkin lah. Jadi kalau Denon Per Pro ini untuk buds-nya itu 8 jam. Wih, canggih, seharian. Cakep seharian. Iya, seharian banget. Jadi misalkan kalian pengen dengerin lagu dari jam 1 pagi sampai jam 8 malam, ya masih bisa-bisa aja, aman banget. Ya tinggal kuping kalian aman atau enggak, itu pertanyaannya. Ya. Case-nya gimana tuh baterainya? Case-nya itu 32 jam. Oh, Lama. total 40 jam. Yes. Wow. Luar biasa kan untuk Denon Per Pro itu 8 jam plus 32 jam. Dan ada fitur satu lagi nih, yaitu IPX4. Dia itu sudah tahan cipratan air. Jadi kalau kena keringat, itu aman-aman aja, nggak perlu khawatir. Oke?
Terus apalagi ya? Oh iya, dia punya juga nih untuk aplikasinya. Namanya Denon Headphones. Jadi di Denon Headphones itu kamu juga bisa untuk mengatur EQ-nya, terus juga untuk buat profil suaranya juga bisa, terus juga untuk adaptive noise cancellation juga bisa diatur di situ, terus juga bisa untuk update firmware. Seperti itu. Cakep banget kan? Lalu kalau misalkan di Denon ini, itu pun juga ada kontrolnya tuh bisa langsung di tap aja tuh sama gesture. Kayak gitu. Jadi udah lengkap banget sih. Kira-kira ada lagi nggak sih fitur-fitur kelebihannya lagi? Itu baterainya fast charge nggak? Fast charging tentunya. Jadi dia sudah support USB-C. Nah, terus key wireless juga. Aman banget. Oke, karena kan zaman sekarang kan udah pasti pakai USB-C semuanya dong. Jadi Denon Pro juga mengikuti zaman. Seperti itu. Oke, kalau gitu untuk fiturnya sudah gua sebutin. Dan sekarang waktunya untuk unboxing-nya. Oke, buka. Udah, sabar ya. Set, luarnya putih, dalamnya pun juga warna putih ya. Cakep. Ih, suaranya enak banget tuh. Kita buka ya. Set. Tara, ini dia. Udah kelihatan tuh bodinya tuh, case-nya tuh. Wow, ada tulisan Denon. Mahal kan? Benar-benar deh quality-nya oke banget. Jadi di sini ada biasalah ada bodinya ya di sini ya. Selanjutnya di sini ada lagi, kita buka ya. Set. Di sini tuh ada ear tips tambahannya gitu. Jadi kalau misalkan lepas, misalkan seperti itu lepas tuh copot, amit-amit kayak gitu, ya udah ada cadangannya. Tuh, terus tadi ada untuk kabel USB-nya juga sudah ada di sini tuh. Kabel USB-nya ada di sini ya. Tuh. Oke, udah lengkap semuanya ya kan. Jadi tinggal pasang juga. Dan sekarang kita langsung aja buka untuk si ini case-nya ya, untuk kita lihat buds-nya langsung seperti apa sih ya. Karena kalau tadi kita lihat dari gambarnya, dari box-nya ini udah keren banget. Sekarang kita buka untuk Denon-nya di sini ya. 3, 2, 1. Tara. Iya. Will you marry me? Iya. Iya. Kayaknya bener juga kayak melamar, harusnya begini ya. Bener juga nih. Tinggal kasih cincinnya nih satu. Bukan buds-nya ya. Ini dia Denon Pro-nya ya. Tuh, The Sounders. Tuh, dia benar-benar unik karena dia bentuknya bulat seperti ini ya. Sip. Tuh, nanti kalau misalkan kalian mau charger, ada di sini nih coloknya. Simpel banget, ya kan? Sekarang gue coba untuk dipakai di telinga gue ya. Kalian pun juga nggak usah bingung kan ada tulisan R-nya di sini untuk sebelah kanan, terus nanti di yang satunya lagi ini ada tulisan L-nya berarti untuk sebelah kiri. Sekarang gue akan coba untuk menggunakan earbuds-nya. Tuh, seperti ini. Ini satu, selanjutnya gue pakai lagi. Dan kalau misalkan kalian perhatiin tuh di sini pun juga ada karetnya. Tuh di sini ada karetnya. Ini untuk mengganjal ya, supaya untuk bisa menahan, supaya nggak lepas seperti itu. Dan tetap nyaman kok, enak ditaruh di telinga. Tuh, gimana? Wih, keren. Keren ya. So, bener, pas gue pakai bener-bener nyaman. Jadi ini kalau dipakai untuk dengerin musik ataupun juga untuk meeting online, ini enak banget. Seperti itu. Dan memang untuk Denon Pro ini pun juga bisa dikatakan ini cocok banget nih untuk yang tadi. Misalkan untuk yang pecinta audio yang bener-bener pengen banget untuk dengerin lagu-lagunya secara detail, ini Denon Pro ini solusinya. Karena ini untuk audio file cocok banget. Terus juga misalkan kalian nih kerjanya remote. Ini juga cocok, oke? Untuk pekerja remote. Ataupun juga kalian suka dengan lagu-lagu yang high res ataupun juga lossless. Ini juga cocok banget buat kamu. Seperti itu. Jadi banyak banget untuk segmen-segmennya untuk Denon Pro ini. Oke, mungkin kita akan langsung coba aja kali ya untuk dengerin suara dari Denon Pro ini. Apakah benar sefantastis itu, seunik itu, dan emang seenak itu pada saat didengarkan ya? Lanjut, kita mulai musiknya sekarang juga. Jadi benar, Massimo AAT-nya ini benar-benar berfungsi. Benar-benar dia bisa menganalisa telinga gue sampai akhirnya suara yang keluar pun juga jauh lebih optimal. Suaranya itu berbeda dengan ketika gue menggunakan TWS-TWS yang lain. Jadi
Denon Pro ini benar-benar luar biasa, benar-benar unik. Kak, cobain ANC-nya dong. ANC? Yoi. Boleh. Tinggal klik sini sekali aja. Coba lu ngomong. Kak, lu nggak makan kan habis ini? Apa? Nggak makan. Apa? Nggak makan, nggak dapat makan. Apa? Nggak makan habis ini. Makan. Enggak, bukan. Hah? Tidur. Gue nggak begitu denger. Serius, gue nggak begitu denger. Matiin Bahkan dulu, matiin bener-bener dulu. apa ya? Suaranya tuh tipis banget. Tipis. Tipis banget. Karena gue bener-bener fokus ngedengerin suaranya di sini. Nah, Gitu loh. Ada suara tapi kecil banget. Jujur. Kak, matiin dulu, matiin. Matiin. Oke, kalau misalkan mau matiin tinggal klik ini sekali. Tuh. Ketika gue klik, langsung nge-pause. Gitu. Wah. Denon Pro bener-bener beda. Bener-bener beda. Karena memang ya itu tadi. Gue udah nyobain ribuan TWS. Banyak banget tuh. Lebay banget gak sih ribuan TWS ya kan? Ya ribuan TWS. Ya beberapa TWS atau ribuan TWS bebas lah. Pokoknya gue udah nyobain TWS-TWS yang lain. Tapi Denon Pro ini beda. Dan akhirnya pun gue ngerasa kayaknya memang ini cocok nih ya. Untuk meeting atau untuk nemenin gue kerja. Tepuk tangan dulu dong buat Denon Pro. Wah. Oke deh, kalau gitu gue happy banget hari ini bisa nge-review Denon Pro. Gue yakin The Sounders di rumah pun juga seneng banget. Tapi sayang banget nih kalau seandainya hanya ditonton aja videonya tapi nggak beli. Jangan lupa untuk beli Denon Pro-nya itu di The Sound. Kalau mau beli via online-nya di mana? Ada di sini. Ataupun juga di store-nya langsung nih, store-nya The Sound yang ada di sini. Yang sudah tersedia di seluruh kota di Indonesia. Jadi langsung check out sekarang juga atau langsung aja mampir ke store-nya dari The Sound. Oke, kalau gitu gue pamit. Tapi belum kali ya, belum pamit. Ini ya, subscribe, like, komen ya. Iya. Oh iya bener, hampir aja gue kelupaan tuh. Bener. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan juga aktifin loncengnya supaya bisa mendapatkan informasi terbaru untuk video review dari The Sound Talk pastinya. Oke deh kalau gitu, sampai jumpa lagi di review selanjutnya. So hot pick, don't blink ya The Sounders. See you, bye-bye. Lu dipanggil meeting. Oh iya lupa gue lagi kerja. Sorry. Aduh, sorry.